السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji tema fikih doa dan zikir, yang kali ini kita memasuki serial nomor 225, mengangkat tema redaksi doa istiftah bagian yang pertama. Jadi kemungkinan besar ini akan cukup panjang karena doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak. Ini baru bagian pertama, mungkin bisa sampai 7, 8, mungkin bisa sampai 10. Ya. Ini akan cukup panjang. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ilmu yang kita pelajari. Kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW saat sholat itu beliau enggak cuma membaca satu jenis doa istiftah. Justru Nabi kita Muhammad SAW itu membaca beberapa jenis atau beberapa redaksi. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari redaksi-redaksi tersebut. Tujuannya agar kita bisa amalkan, itu yang pertama. Dan yang kedua tujuannya adalah supaya kita enggak gampang menyalahkan orang lain yang berbeda bacaannya dari kita. Tentunya dengan catatan selama semuanya ada landasannya. Tapi kalau nggak ada landasannya ya salah. Tapi kalau misalnya ada landasannya berupa hadis yang sahih atau minimal hasan, maka di sini kita harus bersikap dewasa, tidak gampang menyalahkan. Nah, salah satu caranya agar kita tidak berpikiran sempit adalah belajar. Adalah apa, Bu? Belajar. Jadi doa istiftah yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Ada yang apa? Panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Jangan suka yang mana? Bu? Giliran doa mintanya yang pendek. Maka kita mulai dari yang pendek terlebih dahulu. Ya, doa istiftah yang paling pendek setahu saya akan kita pelajari hari ini. Berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadd
jadduka wa la ilaha ghairuka. Sampun apal? Loh, jare pendek. Biasanya untuk gue Ustaz, nah, enggak apa-apa. Makanya belajar. Ya. Entahlah setelah jenengan tahu doa yang pendek ini, apa jenengan akan tinggalkan yang panjang? Saya enggak tahu. Mudah-mudahan tidak ditinggalkan. Ya. Tapi diragamkan. Ya. Kadang baca yang itu, kadang baca yang ini. Bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, saya dulu ya, nanti jenengan menirukan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Coba sendirian 1, 2, 3. Baik. Apa landasan dalil yang menunjukkan bahwa doa ini pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat? Dalilnya adalah hadis yang dituturkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, maka beliau membuka salatnya dengan membaca doa berikut. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang paham bahasa Arab, ada yang menarik di sini, kata Aisyah, idastaftaha. Idastaftaha. Itulah kenapa judulnya doa istiftah. Karena diambil dari kata istaftaha. Kalau yang menjulukinya iftitah ada landasannya Ustaz? Ada. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain bunyinya idzaftataha. Idzaftataha. Jadi kadang-kadang sahabat mengatakan iftataha dan kadang-kadang sahabat mengatakan istaftaha. Sehingga boleh saja
kita namai doa ini dengan doa istiftah, boleh juga kita namai doa apa? Iftitah. Intinya sama. Intinya doa pembuka. Nggih. Jadi bagi rasa tukaran. Jadi ustadz istiftah ora, jadi ustadz ku iftitah. Belut. Ora sida salat malah. Ya. Jadi istiftah benar, iftitah juga apa? Benar. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka salatnya, maka beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan kata Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Perlu saya kasih catatan sedikit. Ada sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Ada sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Di antara yang menilai hadis ini dhaif adalah seingat saya Imam Abu Dawud, kemudian juga Imam Nawawi, seingat saya seperti itu. Dan juga ada beberapa ulama yang lain. Akan tetapi banyaknya riwayat-riwayat hadis ini, jalurnya itu menunjukkan bahwa insya Allah hadis ini tidak dhaif, tapi hadisnya apa? Sahih atau minimal hasan. Okay? Jadi masih bisa diamalkan. Masih bisa diamalkan. Baik, kita masuk ke renungan kandungan. Ya. Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengawali doa ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma ini namanya tasbih. Apa Bu? Tasbih. Wa bihamdika ini namanya tahmid. Tasbih sama apa? Tahmid. Tasbih itu ya subhanallah, tahmid itu ya alhamdulillah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membuka bacaan salat kita, iftitah atau istiftah kita dengan kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Dan kita pernah mengupas makna tasbih apa, makna tahmid apa. Pada serial fikih doa zikir yang sudah lama dulu. Ya. Mungkin sekitar 70-an atau 60-an nomornya. Ya. Jadi sudah lama. Tapi kita akan singgung sedikit saja. Tahmid artinya adalah kita memuji siapa? Allah. Tasbih artinya kita mensucikan Allah. Apa Ustaz maknanya mensucikan Allah? Emangnya Allah enggak suci, terus perlu disucikan? Beda. Antara kita wudu untuk mensucikan diri, ya, mandi untuk apa? Mensucikan diri, bertaubat untuk mensucikan diri. Beda antara kalimat ini dengan kita mengatakan Maha Suci Allah. Itu beda. Jadi kalau kalimat kita wudu untuk mensucikan diri itu artinya memang kita kotor. Sehingga perlu disucikan. Ya. Kita sedang berhadas, ya. Karena habis buang air kecil atau buang air besar atau habis buang angin atau dalam kondisi junub atau dalam kondisi baru haid, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka kita perlu mensucikan diri. Manusia itu ketika mensucikan diri awalnya kotor. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita mensucikan Allah, itu bukan berarti Allah itu naudzubillah kotor terus perlu disucikan. Beda.
Mensucikan Allah itu artinya adalah kita mensucikan pikiran kita, mensucikan hati kita ketika terlintas hal-hal yang tidak pantas tentang Allah. Itu artinya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terbersit di benak kita hal-hal yang nggak layak buat Allah, hal-hal yang negatif tentang Allah, segera kita sucikan otak kita. Kita sucikan hati kita dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Itu artinya subhanallah. Saya kasih contoh. Jangan pernah dapat musibah, Bu? Pernah dapat musibah enggak? Pernah. Kalau orang yang tidak beriman saat dapat musibah itu akan terbersit di dalam benaknya hal-hal buruk tentang Allah. Contoh, Allah ini kejam, na'udzubillahimin dari Allah ini tidak adil, na'udzubillahimin dari Allah ini zalim, na'udzubillahimin dari. Nah, pikiran-pikiran tentang Allah yang enggak baik-baik tadi, Allah enggak adil, Allah kejam, Allah zalim, itu harus cepat-cepat dibuang dari otak kita. Harus cepat-cepat dibersihkan dari hati kita. Kenapa? Karena itu tidak pantas bagi Allah. Sebab Allah itu tidak punya kekurangan. Allah itu tidak punya aib. Allah itu tidak punya keburukan. Beda dengan manusia. Kita punya keburukan enggak, Bu? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Kita punya aib enggak? Punya. Cuman bedanya aib kita ini ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Jadi jenengan itu jangan terlalu mengkultuskan ustadz, ulama, mubalik, dai. Karena ustadz juga punya kekurangan. Ustadz juga punya aib, cuman bedanya nggak kelihatan. Ya. Sedangkan yang lainnya aibnya kelihatan. Kita semuanya ini punya aib. Kita ini semuanya punya kekurangan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat kursi yang rutin kita baca, salah satu cuplikan atau potongan ayat kursi itu adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya, Bu? Mak, artinya apa, Pak? Allah tidak ngantuk wala naum, dan tidak apa? Tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kenapa? Karena itu kekurangan. Allah itu nggak punya kekurangan. Ngantuk dan tidur itu kekurangan. Makanya manusia ngantuk dan tidur. Karena dia punya kekurangan. Apalagi ngantuk dan tidurnya ketika pengajian. Jajal ngacung sing wong lagi turu ngacung ya orang. Itu kekurangan. Ya. Allah nggak punya kekurangan. Ya. Ketidaktahuan itu juga kekurangan. Kelalaian itu juga kekurangan. Capek itu juga kekurangan. Wa ma massana min lughub. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku itu, kami, yaitu Allah, gak pernah capek. Gak pernah apa, Bu? Capek. Manusia pernah atau tidak capek? Sering. Kenapa capek itu kekurangan? Karena setelah itu butuh istirahat. Masa Allah istirahat? Ya, tidak ada ceritanya. Karena Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa. Ya. Allah itu maha mampu.
Maka ya Allah nggak pernah punya kekurangan. Begitu pula Allah juga nggak punya aib. Ya, nggak punya apa Bu? Aib. Ya. Aib itu contohnya sifat-sifat buruk. Ya. Kalau kekurangan tadi masih sifatnya manusiawi lah ya, ngantuk, tidur, itu bukan aib itu cuma kekurangan. Kalau aib itu pelit, terus apa lagi? Zolim, itu nama aib, jelek, ya, akhlaknya, perilakunya itu aib. Allah Azza wa Jalla tidak punya kekurangan dan tidak punya aib. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pelit dan tidak zalim. Maka ketika kita ditimpa musibah, ya, padahal kita merasa sudah berusaha menjadi hamba Allah yang baik, sudah berusaha sholat, sudah berusaha puasa, sudah berusaha ngaji, sudah berusaha hijrah, kok ya ujian terus datang. Kemudian jenengan tengok kanan, tengok kiri. Tetanggane nggak sholat, nggak puasa, nggak hijrah. Malah sehat. Duitnya akeh. Bojone mobilnya gonta ganti. Rumahnya ada di mana-mana. Lawenyong wis hijrah, wis sholat. Kok tetep kayak kiye? Allah sih adil apa ora? Na'udzubillahi min dzalik. Cepat ucapkan subhanallah. Karena Allah itu nggak pernah berbuat zalim, Bu, Pak. Ya tapi kan saya ini belum paham Ustaz. Kenapa orang yang nggak sholat malah rizkinya lancar? Wong sing sholat malah rizkinya seret itu gimana Ustaz? Pertama, emang semuanya kayak gitu? Kan enggak. Anda katakan orang yang rajin sholat rezekinya seret, orang yang nggak sholat rezekinya lancar. Emang semuanya kayak gitu? Ayo kita balik. Anda katakan orang yang rajin sholat rezekinya seret, orang yang nggak rajin sholat rezekinya lancar. Ayo kita balik. Baliknya gimana coba? Ada nggak orang yang sholatnya rajin rezekinya lancar? Banyak. Bukan ada Bu, banyak. Ayo kita balik lagi. Orang yang nggak sholat rizkinya seret. Ada? Banyak. Berarti nggak adil kalau kita katakan orang yang rajin sholat kenapa rizkinya seret. Loh, yang lancar banyak kok. Terus Anda katakan orang yang nggak sholat rizkinya lancar. Loh, yang nggak sholat dari rizkinya seret banyak kok. Ini kan sengsara dunia. Akhirnya lagi sholat dari rizkinya seret mana? Itu hal pertama yang harus kita pahami. Hal yang kedua, ketika kita sudah rajin sholat, kok ternyata rezeki kita masih seret. Itu bisa jadilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Cukup priwe Ustaz. Kok bisa-bisanya rezeki seret malah nopo? Kasih sayang Allah. Bisa jadi Allah itu ingin menyelamatkan jenengan. Allah ingin menyelamatkan keimanan panjenengan. Karena bisa jadi Allah itu tahu kalau jenengan itu rizkinya banyak dan melimpah, malah lupa daratan. Ada Bu, orang yang ketika miskin rajin ke masjid, ketika kaya orang tahu ngambah masjid, ada. Banyak. Mungkin jenengan tipe itu. Mungkin loh Bu. Makanya sama Allah wis lah ben tetap memejit apa? Kere baik. Mungkin. Saya kan cuma katakan mungkin Bu. Kita nggak tahu hikmahnya Allah. Nah, maka buktikan. Begitu rizkinya lancar dikit, sholatnya tambah mempeng. Buktikan bahwa alhamdulillah walaupun kita berubah status dari orang miskin menjadi orang kaya, kita tidak lupa daratan. Kita tetap beribadah dengan baik kepada Allah. Ya. Jadi bisa jadi Allah sayang kepada kita.
Karena Allah ingin melindungi kita dari turunnya level keimanan. Dan bisa jadi Allah sayang kepada kita karena Allah ingin memberikan balasan kepada kita nanti full di akhirat. Jadi sama Allah balasan-balasan atas sholat kita, keimanan kita, hijrah kita ditabung. Untuk kita nikmati kapan, Bu? Di akhirat. Kira-kira kalau balasannya di akhirat sama di dunia itu lebih besar mana, Bu? Ya mesti di akhirat lah. Di dunia itu gak ada apa-apanya. Balasan dunia dibandingkan balasan akhirat. Itu gak ada apa-apanya balasan dunia. Balasan akhirat itu luar biasa. Saya pernah sering saya sampaikan. Hadis Nabi SAW, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunia. Yang diturunkan dari 100 itu di dunia cuma 1. Jadi Allah punya berapa, Bu? 100 rahmat kasih sayang. Yang Allah kasih untuk dunia itu cuma berapa? 1. Yang 1 ini dibagi-bagi kepada semua makhluk mulai dari ada dunia sampai dunia berakhir. Yang 1 itu cukup untuk menghidupi semua makhluk yang ada di alam semesta ini mulai dari dunia dibikin sampai dunia berakhir. Berarti kita kebagian berapa, Bu? 0,00000 dari 1%. Oke, berarti masih sisa berapa, Bu? 99. 99 rahmat Allah itu akan Allah berikan kepada ahli surga di akhirat. Jadi kan bisa bayangkan balasan nanti yang akan Allah berikan buat ahli surga itu seberapa besar dan istimewa. Makanya orang yang beriman itu selalu husnudzon. Apa, Bu, husnudzon? Berprasangka baik. Positive thinking kepada Allah. Oke. Jadi bacaan yang pertama subhanakallahumma wa bihamdika. Sekarang kita pindah bacaan berikutnya. Wa tabarakasmuka. Apa artinya wa tabarakasmuka? Limpahan keberkahan ada di dalam namamu. Namanya siapa? Namanya Allah. Jadi nama-nama Allah itu, Bu, Bapak, itu mengandung keberkahan. Makanya karena nama Allah itu mengandung keberkahan, kalau kita mau ngapa-ngapain, apalagi aktivitas yang positif, kita menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Kenapa? Supaya dapat berkahnya Allah. Jenengan kalau mau makan baca apa? Bismillah. Sehingga makanan yang kita konsumsi jadinya berkah. Ya. Nah, kalau nggak baca bismillah gimana, Bu? Hah? Setan ikut makan. Ya. Jadi ketika kita mau makan nggak baca bismillah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, kita bisa dapat makan. Ya. Adraktumul mabita wat ta'am. Kalian hari ini bisa nginep di rumah orang ini dan bisa ikut makan. Berarti kancane siapa, Bu? Nah, mulane seceting ora wareg. Naudzubillah min. Nah, wis mangane akeh tapi tetep kering. Oh, berarti sing lemu berkah ya. Ya ora mesti. Baca bismillah apa ora? Ya. Baca bismillah enggak. Kalau baca ya insya Allah diberkahi sama Allah. Ya.
Ketika kita akan berangkat, ketika kita keluar rumah, akan berangkat kemana, kita juga baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau berangkat ke pasar atau ke pengajian? Nah, kemana-mana. Mau berangkat ke pasar, baca Bismillah. Mau berangkat pengajian, baca Bismillah. Mau silaturahmi, baca Bismillah. Arab nonton epik, masa nonton epik, ngaji nonton epik, orang member temen. Baca Bismillah ketika kita akan ngaji, ketika kita akan belanja, ketika akan silaturahmi. Supaya apa? Supaya kita keluar rumah tadi diberkahi sama Allah. Ya. Wa tabarakas muka. Terus wa ta'ala jadduka. Apa artinya wa ta'ala jadduka? Artinya adalah maha tinggi keagunganmu. Keagungannya siapa? Keagungannya Allah. Jadi Allah itu keagungannya paling tinggi, kekuasaannya paling tinggi. Tidak ada yang punya kekuasaan melebihi tingginya kekuasaan siapa? Allah. Maka kalau kita sudah mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu yang paling tinggi, saat kita mendapatkan kekuasaan, saat kita mendapatkan kedudukan, saat kita mendapatkan jabatan, jangan sombong. Setinggi apapun kedudukan tersebut, setinggi apapun jabatan tersebut, karena setinggi-tingginya kedudukan manusia tetap sangat rendah dibandingkan kedudukannya Allah Azza wa Jalla. Justru seharusnya kalau kita mendapatkan amanah berupa jabatan, berupa kedudukan, berupa posisi yang terhormat, seharusnya justru itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Contoh, jenengan jadi pejabat, berarti tanda tangannya mandi apa ora? Mandi. Tanda tangannya digunakan untuk memudahkan urusan rakyat. Ya, jangan sampai arep tanda tangan sing kudune gratis dadakan bayar. Kecuali kalau memang ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya jangan bikin aturan sendiri. Itu namanya pungli. Ya, pungutan liar yang sudah terkoordinir dengan baik. Tetap namanya apa? Pungli liar itu. Gawe apa-apa kudune orang bayar, malah bayar. Sudah kayak gitu lama banget. Ya. Harusnya jadi dalam 1 hari, nunggune seminggu. Ketika wah ini gak bisa mas seminggu, ini mepet waktunya, saya butuhnya dalam 1 hari. Oh bisa pak, bisa. Caranya gimana? Wani pirlas pungli maning. Jangan. Jadi ketika kita mendapatkan kedudukan, ketika kita mendapatkan jabatan, maka jangan itu kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tapi jadikan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Memudahkan urusan sesama. Ya. Karena barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka urusan dia akan dimudahkan sama Allah. Berarti kebalikannya apa? Barang siapa yang menyusahkan urusan orang lain, maka urusannya akan disusahkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, doa ini bunyinya wala ilaha ghairuka. Apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Sinten? Allah.
Jadi di dalam doa ini kita tutup dengan ikrar, dengan pengakuan tentang sebuah prinsip yang namanya prinsip tauhid. Prinsip apa? Tauhid. Prinsip yang mengajarkan kepada kita tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi kecuali cuma Allah. Makanya kita ini diajarin inna salati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk siapa? Lillah, untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu yang harus kita lakukan. Maka setelah kita memahami doa ini, tidak boleh setelah ini sholatnya untuk selain Allah, kurbannya untuk selain Allah, doanya kepada selain Allah, istighothahnya minta kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya Ustaz, tapi kan ada orang yang kayak gitu Ustaz. Aneh. Uang bacanya subhanakallahumma bihamdika. Ditutup dengan wala ilaha ghairuka. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kok masih menyembah selain Allah? Itu aneh. Nah, terus kok bisa Ustaz? Ya mungkin dia baru baca dengan apa? Lisan. Belum dipahami maknanya, belum diresapi kandungannya. Makanya setiap kita belajar fikih, doa dan zikir selalu ada pembahasan tentang apa? Renungan kandungan. Jadi kita ini pengen naik kelas. Ya, jadi ajak tahu terus, ya. Sing tahu pengennya munggah kelas jadi nopo? SD. Ya. Sing SD pengennya munggah kelas jadi SMP. Sing SMP jadi SMA. Jadi maksud saya itu kita ini jangan terus begini-begini terus gitu loh. Jangan terus-terusan begini kita. Doa nggak ngerti maknanya, nggak paham kandungannya. Kalau dulu kita seperti itu, maka hari ini jangan seperti itu. Caranya ngaji. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini pengajian kita hari ini. Masih ada sisa waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, apakah boleh hanya membaca doa istiftah ini saja pada setiap sholat? Jazakumullah khairan. Apakah boleh seumur hidup kita ini sholatnya, iftitahnya cuma ini tok? Boleh. Boleh. Salah? Tidak salah. Tapi kurang afdal. Kenapa? Kurang afdal. Kenapa Ustaz kok kurang afdal? Karena Rasulullah SAW nggak cuma baca itu tok. Nggak cuma baca itu tok. Rasulullah SAW baca A, baca B, baca C. Ini yang akan kita pelajari insya Allah. Tapi kalau misalnya jenengan nggak hafal kecuali ini, ya enggak apa-apa. Ya, insya Allah sholatnya sah. Selama sholatnya itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya boleh, tapi kurang afdal. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya selalu membaca doa iftitah berikut. Allahumma Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Apakah doa ini boleh dan sahih Ustaz? Kita akan masuk insya Allah pembahasan tentang doa tersebut dan saat itu nanti kita akan kupas dalilnya yang melandasi doa tersebut dan kapan dibacanya doa iftitah tersebut berikut dengan renungan kandungannya insya Allah. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir. Ustadz, ketika sholat di rakaat kedua, terkadang terlintas apakah sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum.
Akhirnya saya membaca ulang surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah, Ustaz? Kalau keraguan itu muncul setelah selesai dilakukannya ibadah, maka kata para ulama kita, jangan dipedulikan. Apanya yang jangan dipedulikan? Perasaan ragu tadi. Jadi kalau kita ini sudah selesai melakukan ibadah, kok muncul keraguan, hanya ragu ya bukan yakin, maka tinggalkan keraguan tersebut, abaikan, jangan pedulikan. Karena itu gangguan dan godaan dari siapa? Setan. Tapi kalau tengah-tengah ibadah, saya sudah baca atau belum ya? Kok jenengan merasa ragu? Baca aja. Tidak apa-apa. Kalau masih dalam kondisi apa? Di tengah-tengah ibadah. Tapi kalau sudah selesai, sudah. Abaikan itu, karena itu adalah gangguan dari setan. Kayak tadi misalnya, masih sholat nih, masih sholat. Rakaat kedua, tadi saya udah baca Fatihah belum ya? Kalau ragu udah baca Fatihah, udah apa-apa. Ya, karena itu masih dalam sholat. Ya, masih dalam sholat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.